Beberapa tahun terakhir, masyarakat Indonesia sering dibuat kecewa oleh satu pola yang terus berulang. Sebuah program besar yang diumumkan, anggarannya yang sangat fantastis. Tujuannya terdengar mulia. Semua orang berharap kehidupan rakyat biasa menjadi lebih baik. Tapi, di balik program besar itu, seringkali muncul dugaan permainan anggaran. Dan kali ini, sorotan publik mengarah pada satu nama, Dadan Hindayana, mantan Kepala Badan Gizi Nasional yang kini dikaitkan dengan dugaan penyimpangan dalam program makan bergizi gratis. Program yang seharusnya membantu jutaan anak Indonesia mendapatkan makanan yang layak. Justru kini dibayangi pertanyaan yang besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Apa ini hanya kelalaian atau ada sesuatu yang jauh lebih besar? Bermula dari sebuah program yang dijanjikan akan menjadi solusi besar bagi masalah gizi di Indonesia. Program Makan Bergizi Gratis atau MBG, salah satu program unggulan pemerintah yang digadang-gadang akan menjangkau jutaan anak sekolah, ibu hamil, hingga kelompok rentan di berbagai pelosok negeri. Nilai anggarannya pun tidak kecil, bahkan disebut sebagai salah satu program sosial terbesar dalam beberapa tahun terakhir. Di balik program besar itu, ada satu lembaga yang memegang peran yang penting, Badan Gizi Nasional. Dan di pucuk pimpinan lembaga tersebut, ada nama Dadan Hindayana. Saat itu, Dadan dikenal sebagai sosok yang aktif tampil di publik, sering memberikan penjelasan soal program makan gratis, menjawab kritik hingga meyakinkan masyarakat bahwa program ini berjalan sesuai rencana. Namun, seiring berjalannya waktu, mulai muncul berbagai sorotan. Bukan cuma soal anggaran yang sangat besar, tapi juga kualitas pelaksanaan yang di lapangan. Beberapa kali publik mempertanyakan standar makanan, mekanisme, dan pengawasannya, hingga efektivitas distribusinya. Bahkan pemerintah mengakui adanya evaluasi terhadap SOP, tata kelola, dan kualitas program selama sekitar 1,5 tahun. Lalu, situasi mulai berubah drastis. Pada awal Juni 2026, Presiden melakukan pergantian besar di tubuh Badan Gizi Nasional. Dadan Hindayana resmi dicopot dari jabatan sebagai Kepala BGN. Bukan hanya dirinya, dua penjabat lain di lingkungan pimpinan BGN juga ikut diganti. Pemerintah menyebutnya keputusan itu diambil setelah evaluasi panjang terhadap pelaksanaan program ini. Tapi di titik inilah, publik mulai merasa ada sesuatu yang tidak biasa. Karena belum genap sehari setelah pencopotan itu, kejadian mengejutkan terjadi. Aparat penegak hukum melakukan penggeledahan di kantor Badan Gizi Nasional. Dan tidak lama kemudian, Dadan Hindayana diamankan bersama dua mantan pejabat lainnya. Penyidik menduga adanya penyimpangan dalam tata kelola program makan bergizi gratis ini, termasuk juga masalah dalam pemilihan yayasan pengelola dan pengadaan sejumlah barang. Besaran kerugian negara sendiri disebut masih dihitung. Dan sejak saat itu, kasus ini berubah, bukan lagi sekedar pergantian pejabat, tapi menjadi pertanyaan besar nasional. Apa sebenarnya yang terjadi di balik program yang seharusnya memberi makan jutaan anak Indonesia? Lalu pertanyaan paling besar mulai muncul. Kalau memang ada masalah, sebenarnya masalahnya ada di mana? Karena ini bukan sekedar program biasa. Ini adalah program makan bergizi gratis. Program yang sejak awal dipromosikan sebagai solusi untuk meningkatkan kualitas gizi jutaan anak Indonesia. Dengan anggaran yang mencapai ratusan triliun rupiah, publik tentu berharap semuanya berjalan transparan. Tetapi, di balik ambisi besar itu, perlahan mulai muncul berbagai tanda tanya. Bukan hanya soal kualitas makanan di lapangan, tetapi juga soal tata kelola program secara keseluruhan. Dalam keterangannya, penyidik Kejaksaan Agung menduga ada penyimpangan dalam pengelolaan program MBG. Mulai dari dugaan pemilihan yayasan pengelola dapur yang disebut tidak memenuhi standar,
hingga dugaan pengadaan barang dengan nilai besar yang diduga mengalami markup atau pembengkakan harga. Dan disinilah kasus mulai menjadi serius. Karena jika dugaan itu benar, maka yang dipermasalahkan bukan sekedar kesalahan administratif, potensi penyalahgunaan uang negara. Uang yang seharusnya dipakai untuk kebutuhan anak-anak Indonesia, ibu hamil, dan masyarakat yang membutuhkan asupan gizi. Bayangkan, ketika sebuah program bernilai sangat besar dijalankan, lalu muncul dugaan bahwa ada pihak yang justru mengambil keuntungan dari dalam sistem itu sendiri. Tentu publik langsung bereaksi. Karena bagi banyak orang, program makan bergizi bukan hanya soal makanan, tapi soal masa depan. Soal anak-anak yang berharap mendapat nutrisi yang lebih baik. Soal keluarga yang merasa terbantu. Dan ketika program seperti ini mulai dikaitkan dengan dugaan korupsi, kepercayaan masyarakat langsung terguncang. Namun, ada hal penting yang juga perlu dipahami. Sampai saat ini, semua dugaan tersebut masih berada dalam proses hukum. Kerugian negara masih dihitung oleh penyidik, dan pihak yang diperiksa tetap memiliki hak untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Tapi satu hal yang membuat kasus ini semakin panas adalah, ini bukan pertama kalinya program MBG mendapatkan sorotan. Sebelumnya, program ini juga sempat dikritik karena masalah kualitas makanan dan sejumlah kasus keracunan massal di beberapa daerah yang memicu evaluasi besar terhadap pelaksanaannya. Dan sekarang, pertanyaannya bukan lagi hanya soal kualitas makanan, tapi jauh lebih besar dari itu. Apakah sejak awal memang ada masalah dalam sistem pengelolaannya? Atau kasus ini hanyalah puncak dari persoalan yang selama ini sudah lama tersembunyi? Ketika kasus ini mulai mencuat, situasinya langsung berubah. Karena ini bukan hanya soal satu nama, bukan hanya soal satu jabatan, tapi soal kepercayaan publik terhadap program yang menyangkut jutaan orang. Program makan bergizi gratis sejak awal dijual sebagai harapan besar, harapan untuk mengurangi angka stunting, harapan agar anak-anak sekolah biasa mendapatkan asupan yang jauh lebih baik, harapan agar generasi berikutnya tumbuh lebih sehat. Namun, ketika dugaan penyimpangan mulai muncul, harapan itu perlahan berubah menjadi pertanyaan. Masyarakat mulai bertanya, apakah program ini benar-benar berjalan sebagaimana mestinya? Apakah anggaran yang begitu besar benar-benar sampai ke penerima manfaat? Atau justru ada kebocoran di dalam sistem itu? Di media sosial, reaksi publik pun terbelah. Ada yang marah karena merasa jika dugaan ini benar, maka yang dikorbankan bukan hanya soal uang negara, tapi hak anak-anak Indonesia. Karena setiap rupiah yang seharusnya dipakai untuk makan bergizi, seharusnya benar-benar sampai ke piring anak-anak sekolah, bukan hilang di tengah jalan. Tetapi, di sisi lain, ada juga masyarakat yang meminta semua pihak menunggu proses hukum selesai. Karena sampai saat ini, dugaan tetaplah dugaan. Dan semua pihak tetap memiliki hak untuk menjelaskan posisinya. Namun, satu hal yang tidak bisa dipungkiri adalah kasus ini memaksa pemerintah berada di bawah sorotan besar. Publik kini ingin jawaban, bagaimana sistem pengawasannya, siapa yang bertanggung jawab, dan yang paling penting, bagaimana memastikan program sebesar ini tetap berjalan tanpa mengorbankan masyarakat yang membutuhkan. Karena kalau program ini berhenti, atau pelaksanaannya terganggu, yang paling terdampak bukan pejabat, namun rakyat, anak-anak sekolah, ibu hamil, dan keluarga yang selama ini berharap pada bantuan tersebut. Inilah mengapa kasus ini terasa sangat sensitif, karena yang dipertaruhkan bukan hanya nama seseorang, tapi kepercayaan terhadap sebuah program nasional. Dan sekarang, publik sedang menunggu, apakah kasus ini akan berhenti pada beberapa nama saja, atau justru membuka sesuatu yang jauh lebih besar di balik pengelolaan anggaran negara. Satu hal yang pasti, mata masyarakat sedang tertuju ke satu arah, menunggu apakah hukum benar-benar berjalan tanpa pandang jabatan. Pada akhirnya, kasus yang menyeret nama Dandang Hidayana
menjadi pengingat tentang satu hal yang penting, bahwa semakin besar sebuah program, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga tetap bersih. Karena program makan bergizi gratis bukan sekedar proyek pemerintah. Ini tentang jutaan anak Indonesia, tentang makanan yang seharusnya sampai ke meja mereka, tentang harapan keluarga yang percaya negara akan hadir untuk membantu. Dan ketika sebuah program sebesar ini mulai dipertanyakan, yang terguncang bukan cuma birokrasi, tetapi juga soal kepercayaan masyarakat. Publik tentu ingin tahu hal yang sederhana. Jika ada kesalahan, usut sampai tuntas. Jika ada yang menyimpang, siapapun yang terlibat harus bertanggung jawab, tanpa pandang jabatan, tanpa pandang kekuasaan. Tapi di saat yang sama, masyarakat juga berharap satu hal lainnya. Jangan sampai program untuk rakyat ikut berhenti. Jangan sampai anak-anak yang membutuhkan justru menjadi korban dari kekacauan di atas. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukan hanya siapa yang diperiksa, bukan hanya siapa yang disalahkan, tapi apakah uang rakyat benar-benar kembali kepada rakyat? Dan sekarang, satu pertanyaan besar yang masih menggantung. Apakah ini hanya persoalan beberapa orang? Atau justru awal terbukanya sesuatu yang jauh lebih besar? Waktu akan menjawabnya. Tapi ada satu hal yang pasti. Masyarakat Indonesia sedang melihat dan menunggu apakah keadilan benar-benar ditegakkan. Atau kasus ini akan menghilang begitu saja seperti banyak kasus sebelumnya. Kalau menurut kalian, bagaimana pendapat kalian soal kasus ini? Tulis di kolom komentar dan jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya. See you!